Halo dokter, pernah dengar kata-kata ini nggak? Kebanyakan makan micin sih, makanya jadi begitu. Atau, jangan sering-sering pakai MSG loh, nggak bagus tahu. Ini nih, sering banget kan ya kita dengar MSG itu dikait-kaitin sama hal yang negatif. Padahal, bukti dari pernyataan-pernyataan kayak gitu tuh belum ada loh. Dengan kata lain, statement ini nggak punya dasar ilmiah. Sebelum kita bahas satu-satu mitosnya, subscribe dulu yuk channel Awal Medika. Terus, nyalain notifikasinya supaya teman-teman sejawat semua selalu ngedapetin info medis yang up to date dari video-video yang rutin ditayangin di channel Awal Medika. Tujuannya demi kepentingan pasien juga kan, jangan sampai kita ngasih informasi yang nggak bener. Oke, mitos pertama, MSG bikin sakit kepala. Nah, soal ini nih, Obayashi dan Nagamura sudah mereview-nya lewat penelitian-penelitian mereka mengenai kaitan MSG dengan sakit kepala. Dan ternyata, berdasarkan hasil review mereka, nggak ditemukan tuh hubungan kausal antara MSG dengan sakit kepala. Alasannya, dalam penelitian mereka, jumlah orang yang sakit kepala setelah makan makanan yang ditambahkan MSG dengan jumlah orang yang nggak ngalamin sakit kepala setelah makan makanan yang sama nggak berbeda secara signifikan kok. Terus, gimana soal makanan yang tinggi MSG? Penelitian-penelitian yang membahas efek samping dari MSG dosis tinggi sebenarnya nggak menggunakan metode blinding yang baik. Jadi ya, hasilnya juga nggak bisa memberikan jawaban. Ahdut dan Cohen sih bilangnya bisa aja nih. Micin itu mencetuskan migrain dan sakit kepala lainnya. Tapi pertanyaannya, patofisiologinya gimana? Nah, itu yang belum mereka ketahui dengan jelas. Kesimpulannya, belum ada hubungan yang jelas ya antara micin sama sakit kepala. Mitos yang kedua, MSG itu adanya di Chinese food. Makanya muncul deh istilah Chinese Restaurant Syndrome. Padahal istilah ini tuh muncul cuma gara-gara efek yang katanya akibat MSG itu pertama kali dilaporkan tahun 1998 dan orang yang mengalaminya memang sebelumnya sempat makan makanan Chinese food. Dan kocaknya, biarpun pakai istilah sindrom yang kedengaran medis, laporan itu bukan laporan ilmiah atau hasil penelitian loh, tapi cuma surat editorial. Jadi, ada kecurigaan dan kemungkinan besar kasus ini sebenarnya cuma hasil prasangka buruk terhadap komunitas imigran di masa itu. But come on, let's face it. MSG atau micin itu udah dipakai di mana-mana kan? Bahkan di dapur kita juga ada kok, ya kan? Lagian, MSG itu secara natural ada kok di makanan. Contohnya nih, jamur, tomat, kacang polong, kedelai, keju, kerang, tuna, sama daging sapi. Sebelum kita bahas mitos yang terakhir, ada spill dari Awal Medika nih. Dokter udah tahu belum soal e-course Awal Medika? Udah sempat lihat belum? Udah pernah coba ikutan belum? Di sini tuh ada e-course dari macam-macam bidang yang narasumbernya memang udah dipilih secara khusus. Jadi ilmunya juga nggak sembarangan. Asiknya nih, e-course ini bisa dokter akses melalui website Awal Medika kapanpun dokter sempat dan dimanapun. Udah gitu, e-course Awal Medika sekarang ber-SKP Kemkes. Keren kan? Jadi nunggu apa lagi sih dok? Yuk ikutan e-course Awal Medika sekarang sebelum topik yang dokter suka habis masa tayangnya loh. Lanjut ke mitos yang ketiga, MSG itu nggak sehat dan berbahaya. Ada aja kan yang bilang micin itu nggak bagus buat badan, nggak sehat, bikin umur jadi pendek, atau bisa nurunin kecerdasan. Truth to be told, itu kebanyakan berdasarkan penelitian-penelitian pada hewan, bukan pada manusia. Udah gitu, ada tinjauan sistematis yang bilang banyak banget penelitian-penelitian yang hasilnya dijadikan dasar untuk macam-macam statement tadi itu nggak punya metodologi yang bagus. Yang dibilang katanya MSG bikin lebih sensitif sama nyeri, bikin orang jadi lebih beresiko kena dermatitis atopik, asma, atau macam-macam alergi, itu juga nggak tepat ya dok ya. Cuma ya memang kita sebagai dokter dan mungkin juga sebagai penggemar micin harus ingat MSG itu mengandung garam. Jadi jangan lupa edukasi pasien dan ikutin diri sendiri juga untuk kurangin konsumsi garam dan micin kalau punya kondisi medis yang perlu pembatasan asupan garam, misalnya hipertensi atau gangguan jantung. Itu dia dok, mitos-mitos soal MSG yang perlu kita tahu faktanya sebagai dokter supaya nggak ngasih statement yang belum pasti atau memang nggak tepat. Realitanya,
MSG ini memang udah dinyatakan aman kok untuk dikonsumsi dengan rekomendasi batas asupan harian 30 mg per kilogram berat badan. Semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan sejawat. Jadi share video ini ke teman-teman yang lainnya dong. Mau share ke pasien juga boleh kok. Ya kali aja video ini bisa membantu dokter untuk ngejelasin fakta-fakta di balik berbagai mitos MSG alias micin si kambing hitam. Tunggu dulu, like dulu dong videonya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.